Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Lause harap kita semua masih dalam keadaan yang sehat ya. Dan terus semangat dalam menantikan video-video yang akan diberikan oleh Kue Lause. Nah, anak-anak, hari ini adalah hari Selasa, tanggal 23 Februari tahun 2021. Pada pagi hari ini kita akan membahas materi yang ada di buku Bupena 2C. Tema 6, tentang merawat hewan dan tumbuhan, subtema 3, tumbuhan di sekitarku, pembelajaran 3 dan 4. Nah, materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini yaitu ada bahasa Indonesia tentang karangan, tentang tumbuhan menggunakan tanda baca yang benar. Kemudian ada SBDP tentang mengidentifikasi karya dan bahan untuk membuat karya 3 dimensi. Kemudian ada matematika tentang mengidentifikasi soal cerita kesetaraan satuan berat. Tujuan kita mempelajari ketiga materi tersebut yaitu supaya kita dapat membuat karangan tentang tumbuhan menggunakan tanda baca yang benar, supaya kita mampu mengidentifikasi karya dan bahan untuk membuat karya 3 dimensi dengan benar. Kemudian supaya kita dapat mengidentifikasi soal cerita tentang kesetaraan satuan berat dengan tepat. Nah, kita langsung saja ya ke muatan bahasa Indonesia KD 3.7. Pembelajaran 3 halaman 146. Karangan tentang tumbuhan menggunakan tanda baca yang benar. Tanda titik berfungsi untuk memisahkan dua kalimat. Tanda titik juga digunakan saat kamu ingin membuat karangan tentang tumbuhan. Untuk dapat membuat karangan tersebut, kamu perlu mengetahui ciri-ciri tumbuhan yang kamu ceritakan. Kamu dapat menjelaskan bentuk bunga, warna bunga, bentuk daun, dan ciri khas lainnya seperti duri atau corak tertentu. Nah, kita lihat contohnya ya. Bunga matahari merupakan tumbuhan semusim. Bunga matahari biasanya berwarna kuning terang. Tumbuhan ini memiliki perilaku khas, yaitu bunganya selalu menghadap atau condong ke arah matahari. Nah, anak-anak, di sini kita lihat pada awal kalimat, pada kata bunga ini diawali dengan huruf kapital, huruf B-nya itu ya. Ini. Nah, huruf B-nya ini diawali dengan huruf kapital dan di akhir kalimat diakhiri dengan tanda titik. Setelah titik, untuk mengawali awal kalimat atau kalimat yang diawali itu, kita awali lagi dengan huruf kapital lagi pada huruf B-nya. Setelah titik, ketika kita ingin membuat kalimat yang baru, maka kalimat tersebut, kata yang di awalnya itu diawali lagi dengan huruf kapital. Nah, sama ini juga titik lagi diakhiri dengan tanda titik. Kemudian, membuat kalimat yang baru lagi, diawali lagi dengan huruf kapital untuk kalimat awalnya. Dan sama diakhiri dengan tanda titik. Nah, teman-teman, Lause harap kalian sudah paham ya tentang ini. Kita lanjut. Pembelajaran 4 halaman 151. Masih tentang mengidentifikasi huruf kapital dan tanda titik pada kalimat. Huruf kapital digunakan pada awal kalimat, sedangkan tanda titik digunakan di akhir kalimat. Tanda titik juga merupakan pemisah antara satu kalimat dengan kalimat yang lainnya. Nah, teman-teman, yang di sini ya harus kalian garis bawahi atau harus kalian ingat adalah huruf kapital. Huruf kapital atau huruf besar digunakan itu di awal kalimat. Jadi setiap kalian menulis kalimat yang diawali huruf awalnya ini seperti H ini diawali dengan huruf besar atau huruf kapital. Sementara tanda titik
digunakan di akhir kalimat. Nah, contohnya ini ya. Contohnya ini titik di akhir kalimat, sementara huruf kapital, huruf besar berada di awal kalimat. Nah, teman-teman, saya harap kalian akan mengingat ini ya. Kita lanjut. Contohnya, Benny bermain ke taman bunga. Di taman bunga terdapat berbagai macam bunga. Bisa kita lihat di sini. Anak-anak atau teman, pada awal kalimat diawali dengan huruf kapital ya, pada huruf B-nya ini. B-nya huruf besar atau huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik pada akhir kalimat ini. Sama ini juga di D-nya huruf besar dan pada akhir kalimat juga diakhiri dengan tanda titik. Nah, bagaimana teman-teman? Bisa dipahami ya? Kita sekarang lanjut ke materi yang berikutnya. Kita ke Ayo Berlatih halaman 151 ya. Susunlah kata-kata berikut menjadi kalimat yang padu. Tumbuhan, strip, kumis kucing, strip melihat, strip Dedi. Nah, bisa kita lihat di sini. Kita akan menyusun kalimat yang rampung ini ya, kalimat yang berantakan ini menjadi satu kalimat yang padu, satu kalimat yang nyambung. Mari kita lihat jawabannya. Dedi melihat tumbuhan kumis kucing. Nah, di sini kita bisa lihat lagi ya. Diawali dengan huruf D yang besar atau huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Lanjut. Melihat banyak Dedi tumbuhan. Kita lihat lagi ya. Di sini, di mana huruf kapitalnya itu kita letakkan di awal kalimat. Jadi di sini kita sudah mendapatkan kata yang diawali dengan huruf besarnya atau huruf kapitalnya. Jadi berarti Dedi ini akan kita letakkan di awal kalimat. Mari kita lihat contohnya. Nah, Dedi melihat banyak tumbuhan. Sama seperti yang tadi ya, D ini kita awali dengan huruf kapital dan di akhirnya juga diakhiri dengan tanda titik. Ini D, ini juga titik. Kita lanjut. Berjalan-jalan di taman sekolah Dedi. Nah, kita lihat lagi ya. Di mana di antara kalimat ini yang memiliki huruf kapital di awalnya, yaitu Dedi ya. Berarti Dedi ini kita akan letakkan di awal kalimat saat menyusunnya. Mari kita lihat. Nah, Dedi berjalan-jalan di taman sekolah. Sama seperti yang sebelumnya ya, kalimat sebelumnya. D-nya huruf besar dan diakhiri dengan tanda titik. Jadi saat akan menyusun kalimat itu kita perhatikan dulu ya. Seperti ini, tumbuhan kumis kucing melihat Dedi. Kita perhatikan dulu yang mana di antara 1, 2, 3, 4 kata ini yang diawali dengan huruf kapital. Contohnya ini Dedi. Nah, berarti Dedi ini akan diletakkan di awal. Sama ini juga. Ini Dedi. Berarti Dedinya di awal. Ini juga Dedi. Berarti Dedinya di awal ya. Paham ya teman-teman ya? Kita lanjut. Membaca informasi Dedi yang ada di papan. Nah, ini juga yang memiliki huruf kapital yaitu Dedi ya. Berarti Dedinya di awal. Dedi membaca informasi yang ada di papan. Bisa kita lihat ya.
Lause akan kasih tanda dulu ya. Ini berarti dedinya di awal, dan jangan lupa diakhiri dengan tanda titik. Next. Tumbuhan dapat kumis kucing obat dijadikan. Nah, teman-teman, karena di sini tidak memiliki huruf kapital di awalnya, jadi kita susun kalimat ini sesuai ya, sesuai dengan kata yang nyambung ya. Tumbuhan dapat kumis kucing obat dijadikan. Tumbuhannya di awal ya, tumbuhan kumis kucing dapat dijadikan obat. Jadi awal kalimatnya jangan lupa huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Kita lanjut. Kumis kucing subur, tumbuhan sangat tumbuh. Nah, bagaimana kita menyusunnya? Mari kita lihat. Tumbuhan kumis kucing tumbuh sangat subur. Kita lihat di sini ya, diawali dengan huruf T yang huruf kapital dan suburnya dengan tanda titik. Diakhiri dengan tanda titik, diawali dengan huruf kapital. Kita lanjut ya, teman-teman ya. Nah, masih di Ayo Berlatih halaman 151. Setelah kita menyusun kalimat tadi menjadi kalimat yang padu, sekarang tugas kita mengurutkan kalimat yang kita susun tadi menjadi sebuah cerita yang padu menggunakan huruf tegak bersambung dengan memperhatikan huruf kapital dan tanda titik yang tepat. Nah, teman-teman, kita akan menulis huruf tegak bersambung, maka siapkan buku garis tiganya ya, atau buku tegak bersambungnya ya. Mari kita lihat. Nah, kita pada cerita ini atau teks bacaan ini, Lause sudah menyusun menjadi sebuah cerita yang nyambung ya. Mari kita baca. Dedi berjalan-jalan di taman sekolah. Dedi melihat banyak tumbuhan. Dedi melihat tumbuhan kumis kucing. Tumbuhan kumis kucing tumbuh sangat subur. Dedi membaca informasi yang ada di papan. Tumbuhan kumis kucing dapat dijadikan obat. Nah, teman-teman, itulah contoh dari kalimat yang kita susun tadi dijadikan sebuah teks cerita ya, atau sebuah paragraf. Kita lanjut ya, teman-teman. Nah, sekarang kita ke muatan SBDP KD 3.1. Pembelajaran 3 halaman 148. Bahan untuk membuat karya 3 dimensi. Bahan untuk membuat karya 3 dimensi sangat beragam jenisnya. Ada bahan buatan dan juga bahan alami. Contoh bahan buatan diantaranya ada plastisin atau lilin madu atau play-doh ya. Kemudian ada karton dan kertas koran. Ada banyak lagi ya, plastik, botol. Pokoknya yang bahan buatan itu yang merupakan bahan yang dibuat oleh manusia ya. Kemudian ada bahan alami. Bahan alami itu bahan yang tersedia di alam. Contohnya tanah liat, pasir, rotan. Bisa juga biji-bijian, daun-daunan, ranting kering, bunga, pohon, ya banyak sekali ya contohnya. Yang jelas kalau bahan alami itu bahan-bahan yang tersedia di alam ya.
Kita lanjut. Masih di halaman 148 ya. Karya 3 dimensi dari plastisin. Siapkan plastisin, tusuk gigi, kertas kardus, dan sendok atau cutter. Nah, di sini kita akan membuat sebuah karya 3 dimensi dari plastisin atau bahan buatan ya. Yang pertama, tahap pertama yaitu bentuklah plastisin menjadi kotak. Kemudian buatlah pola gambar pada plastisin dengan tusuk gigi. Lalu, yang ketiga, ambil sebagian plastisin yang belum dibentuk, lalu pilin-pilin sesuai keinginanmu. Lalu yang keempat, tempatkan plastisin yang sudah dipilin pada bagian yang kamu inginkan. Nah, menjadi bentuk seperti ini ya. Kemudian, cukillah bagian pinggir plastisin dengan sendok atau cutter. Cukillah itu potonglah ya, atau kikis. Mintalah bantuan orang tua saat mencukil. Kemudian, yang terakhir, kini karyamu sudah jadi. Nah, ini merupakan contoh kerajinan karya 3 dimensi yang terbuat dari bahan buatan yaitu lilin madu. Adapun contoh yang lain ya, nanti Lausa akan berikannya. Kamu sudah mengenal karya 3 dimensi. Kamu juga sudah mengetahui langkah-langkah membuat karya 3 dimensi. Ayo kita membuat karya seni dari plastisin. Nah, ini adalah contoh dari berbagai bentuk ya yang bisa kita buat dari plastisin ya. Kalian boleh membuatnya di rumah ya. Kalian boleh lihat nih contohnya nih. Bisa kita buat bentuk buah-buahan, ada apel, pisang, anggur ya, stroberi, nanas, banyak ya. Ini juga nih ada kupu-kupu, gurita, sapi, ikan, bebek ya. Kemudian ada lagi ini. Nah, ini ya hewan-hewan yang ada di Angry Birds. Kemudian ini juga nih, bentuk boneka-boneka seperti ini. Banyak sekali ya. Kalian boleh mempraktikkannya secara mandiri di rumah ya, teman-teman ya. Sekarang kita lanjut. Muatan matematika KD 3.6. Pembelajaran 3 halaman 150. Soal cerita kesetaraan satuan berat. Dalam kehidupan sehari-hari, sering kita jumpai permasalahan yang berhubungan dengan kesetaraan satuan berat. Untuk menyelesaikan soal cerita tentang berat benda, kita harus memperhatikan satuan ukuran berat yang digunakan. Nah, ini perlu digarisbawahi atau diingat ya. Saat kita ingin menjawab soal cerita, ingin menghitung ya atau ingin menyelesaikan soal cerita tersebut, pertama-tama kita baca dulu soal cerita itu dengan benar, dengan teliti. Kemudian kita perhatikan satuan ukurannya. Apakah dia kilogram? Apakah dia gram? Apakah dia hektogram atau ons ya? Kemudian, jika satuan berat sudah sama, maka kita hanya mengerjakannya sesuai operasi hitung yang diperlukan. Nah, ini kalau satuan beratnya sama. Misalnya, 10 kg ditambah 10 kg.
Kita tinggal totalkan saja, hasilnya 20 kg. Tapi kalau hasilnya, kalau satuan penyebutnya atau satuan beratnya itu belum sama atau tidak sama, maka satuan berat tersebut harus disamakan terlebih dahulu. Misalnya, 1 kilogram ditambah 10 hektogram. Itu kan tidak sama tuh, kilogram dengan hektogram. Maka kita harus samakan dulu satuan beratnya atau penyebutnya, harus kita samakan terlebih dahulu, barulah kita bisa menghitungnya ya. Lanjut ya teman-teman ya. Nah, mengidentifikasi soal cerita kesetaraan satuan, halaman 152. Untuk membuat soal cerita, kamu sebaiknya menggunakan kalimat yang sederhana agar mudah dipahami. Buatlah soal yang erat kaitannya dengan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya masalah dalam kehidupan sehari-hari, misalnya yang berhubungan dengan kegiatan yang kalian lakukan di rumah. Misalnya, ibu membeli buah apel sebanyak 1 kilogram. Ya, itu merupakan kegiatan sehari-hari yang dilakukan di rumah ya. Jadi saat kita membuat soal cerita itu, kita untuk mempermudahnya itu kita tinggal pilih saja kegiatan yang sering kita lakukan di rumah ya, teman-teman ya. Kita lanjut. Sekarang kita ke soal ayo berlatih, halaman 150. Kerjakan soal-soal berikut. Nah, kita baca dulu soalnya dengan teliti. Dedi masih memiliki persediaan 500 gram wortel. Ibu Dedi membelikan lagi 1 kilogram wortel. Berapa hektogram wortel yang ada sekarang? Nah, kita perhatikan ya, teman-teman ya. Di sini ada 3 satuan berat yang berbeda, tiga-tiganya. Nah, di sini ada gram, 500 gram wortel. Kemudian ada kilogram, 1 kilogram wortel. Yang ditanya hektogram. Jadi ada 3 ya, gram, kilogram, dan hektogram. Bagaimana cara penyelesaiannya? Kita cek lagi tangganya yang sudah Lause berikan atau Lause pernah jelaskan ya. Kemarin Lause sudah jelaskan. Nah, di sini bisa kita lihat. Kan Dedi memiliki persediaan 500 gram wortel. Lalu ibunya membeli lagi 1 kilogram wortel. Yang ditanya berapa hektogram? Berarti 500 gram dan 1 kilogram ini kita ubah dulu satuan beratnya ke hektogram. Jadi 500 gram kita ubah ke hektogram, 1 kilogram kita ubah juga ke hektogram. Mari kita lihat. Pertama-tama kita rubah dulu gram ke hektogram. Dari gram ke hektogram, tangganya naik atau turun. Ini gram ya. Ini gram. Ini hektogram. Berarti dia naik tangga sebanyak 2 kali. Nah, Lause sudah jelaskan juga ini. Kalau dia naik berarti dia dibagi ya, naik tangga berarti dia dibagi 10 atau nolnya dihilangkan 2. Atau nolnya dihilangkan 2 karena dia naik tangganya 2 kali. 1, 2, berarti nolnya dibuang 2. Coret 1.
2. Berarti tinggal 5. Berarti 500 gram sama dengan 5 hektogram. Mari kita lihat. Nah, ya, jawab. Jumlah wortel 500 gram sama dengan 5 hektogram. Sudah benar ya? Sudah sama penyebutnya. Kemudian kita ganti nih 1 kilogram. Kita ganti ke hektogram ya, kita ubah. Bagaimana cara menghitungnya? Sama seperti yang tadi. Sekarang 1 kilogram ya, dari kilogram ke berapa? Kemana? Ke hektogram. Ke sini ya. Naik atau turun? Turun ya, dari kilogram ke hektogram turun satu tangga. Turun berarti dikali 10 atau nolnya ditambah 10. Berarti di sini kan 1 nih. Kita mau ubah ke hektogram. Nolnya nambah 1, berarti dia 10 hektogram. Mari kita lihat. Nah, 1 kilogram sama dengan 10 hektogram. Nah, sudah sama kan penyebutnya? Keduanya ini 500 gram sudah diubah ke hektogram, 1 kilogram juga sudah diubah ke hektogram. Maka penyebutnya sudah sama. Jadi kita tinggal jumlahkan saja. 5 hektogram ditambah 10 hektogram. Berapa hasilnya? 15 hektogram. Jadi 5 hektogram ditambah 10 hektogram sama dengan 15 hektogram. Nah, teman-teman, paham ya? Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Sekantong pupuk tanaman beratnya 5 kg. Jika pupuk tersebut telah digunakan sebanyak 2000 gram, berapa hektogram sisa pupuk yang masih ada? Kita lihat lagi nih, kita sudah baca soal, kita lihat lagi ada berapa penyebutnya. Di situ ada kilogram, penyebut atau satuan beratnya ya. Kemudian ada gram, dan yang ditanya hektogram. Jadi kita sama seperti yang tadi, 5 kg kita ubah ke hektogram dulu. 2000 gram juga kita ubah ke hektogram. Bagaimana caranya? Mari kita kerjakan bersama-sama. Nah, ini tangganya. 5 kg. 5 kg berarti di sini turun ke hektogram. Jadi dia 1 ya. Turun tangga 1 dari kilogram ke hektogram, turun tangga 1. Berarti nolnya ditambah 1. Nah, berarti dia jadi 50 hektogram. Mari kita lihat. Nah, jawab, sisa pupuk sama dengan 5 kg. 5 kg itu kita ubah ke hektogram. Jadi hasilnya sama dengan 50 hektogram. Kemudian kita jawab lagi nih yang 2000 gram. 2000 gram kita ubah ke hektogram. Ini gram. Kita pindah ke hektogram. Naik tangga sebanyak 2 kali. 1, 2. Jadi kalau dia naik ya berarti nolnya dikurang 2.
Dari 2000 gram ini nolnya dibuang 2, coretlah. 1, 2, tinggal 20. Jadi 2000 gram itu berapa hektogram? 20. Kita lihat. Nah, 2000 gram sama dengan 20 hektogram. Nah, sudah sama penyebutnya. Ya. Kita baca lagi, sekantong pupuk tanaman beratnya 5 kg. Jika pupuk tersebut telah digunakan sebanyak 2000 gram, berapa hektogram sisa pupuk yang masih ada? Berarti ini pupuknya berkurang ya. Karena pertama, pupuknya ada 5 kilo, kemudian pupuknya digunakan sebanyak 2000 gram. Berapa sisa? Berarti pupuknya berkurang. Nah, di sini karena kita sudah menyamakan satuan beratnya, kita tinggal mengurangi saja ya. Kita tinggal menghitung ya karena satuannya sudah sama. Jadi 50 hektogram dikurangi 20 hektogram. Hasilnya 30 hektogram. Kita lanjut ke nomor 3 ya. Nomor 3, ayah membeli 5 kg duku. Duku tersebut akan ditempatkan pada 5 piring, sama banyak. Berapa hektogram banyak duku di setiap piring? Nah, sama. Jadi yang pertama-tama yang harus kita lakukan, kita samakan dulu satuan beratnya. 5 kg kita ganti atau kita ubah ke hektogram. Kemudian barulah kita bagi hasilnya itu menjadi kita bagi ke 5 tempat yang jumlahnya sama banyak. Kita lihat. 5 kg ke hektogram. Turun berapa? Berapa tangga turunnya ini? Kilogram ke hektogram. Turunnya 1 tangga. Berarti nolnya bertambah. Tambah nolnya. Nah. Jadi 5 kg sama dengan 50 hektogram. Kemudian duku tersebut akan ditempatkan pada 5 piring sama banyak. 5 piring sama banyak kita gambarlah nih piringnya nih. Atau ya. Nih 5 piring nih. 1, 2, 3, 4, 5. 5 piring. Nah, berapa isinya kan dari 5 piring ini, dukunya itu isinya sama banyak. Jadi ke-5 piring ini jumlahnya harus sama. Hasilnya 50. Nah, 50 ini bagaimana caranya? Dibagi 5, itulah hasilnya. 50 dibagi 5. 50 dibagi 5 berapa? Ya, hasilnya adalah 10. Jadi di masing-masing piring ini isinya 10. Ini 10. Ini 10. Ini 10. Ini 10. Ini juga 10. Nah, 10 ditambah 10 sama dengan 20. 20 ditambah 10 sama dengan 30. 30 ditambah 10 sama dengan 40. 40 ditambah 10 sama dengan 50. Jadi hasilnya
Setiap piring itu isinya ada 10 hektogram. Nah, teman, paham sampai di sini ya? Sekarang kita lanjut ke nomor 4. Seorang pedagang buah masih memiliki 8 kantong salak. Jika berat salak di setiap kantong adalah 1000 gram, berapa kilogram berat seluruh salak milik pedagang tersebut? Nah, sama seperti soal yang sebelumnya, kita cek dulu, kita periksa dulu penyebut atau satuan beratnya ya. Di sini ada 1000 gram. Ada gram. Ditanya berapa kilogram berat seluruh salak milik pedagang. Jadi di sini kita sama seperti yang sebelumnya, kita samakan dulu satuan beratnya. Jadi 1000 gram kita ubah ke kilogram. Gram ke kilogram. Naik sebanyak 3 tangga. 1, 2, 3. Berarti nolnya berkurang 3. Kita coret nolnya. 3. 1, 2, 3. Habis, jadi tinggal 1. Jadi 1000 gram sama dengan 1 kilogram. Kita lihat, jumlah salak 1000 gram sama dengan 1 kilogram. Nah, kita baca lagi soalnya. Seorang pedagang buah masih memiliki 8 kantong salak. Berarti pedagang ini ya masih punya 8 kantong salak. Dia ada punya salak nih di dalam 8 plastik, 8 kantong. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Nah, dalam setiap kantong ini, nah ya, seorang pedagang memiliki 8 kantong salak. Jika berat salak di setiap kantongnya itu adalah 1000 gram. 1000 gram itu sama dengan 1 kilogram ya. 1 kilogram. Berapa kg atau berapa kilogram berat seluruh salak yang dimiliki pedagang? Nah, dari 8 kantong ini, setiap kantong memiliki berat 1 kilogram. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Kita jumlahkan saja. 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 tambah 1 sama dengan 3. 3 tambah 1 sama dengan 4. 4 tambah 1 sama dengan 5. 5 tambah 1 sama dengan 6. 6 tambah 1 sama dengan 7. 7 tambah 1 sama dengan 8. Jadi, total dari setiap kantong itu ya, total semuanya. Setiap kantong kan isinya 1 kilogram. Jadi, kalau 8 kantong berapa? Berarti dia ada 8 kilogram ya. Mari kita lihat. Nah, jadi 8 dikali 1 kilogram sama dengan 8 kilogram. Nah, ini cara perkaliannya. Perkalian 8 kali 1 kan sama dengan satunya ada 8 kali kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, benar ya, teman ya. Sekarang kita sudah selesai pembahasan materi pada pagi hari ini ya, teman. Lause ingin ucapkan terima kasih karena kalian sudah menonton video ini sampai selesai.
Dan Lause harap kalian dapat memahami materi yang sudah Lause sampaikan. Walaupun atau jikapun atau ada pun siswa yang belum memahami materi yang Lause sampaikan, maka kalian boleh menghubungi ke Lausenya masing-masing via WhatsApp. Akhir kata, sebelum Lause menutup video pembelajaran ini, Lause ingin berpesan bahwa selalu jaga kesehatan, jaga kebersihan, cuci tangan, gunakan hand sanitizer, makan makanan yang sehat, dan jangan terlalu banyak main game ya teman-teman, karena kita tidak lama lagi akan melaksanakan ujian tengah semester atau PTS ya. Maka Lause harap kalian dapat mereview lagi pembelajaran yang sudah dijelaskan atau disampaikan oleh kue Lausenya. Baiklah teman-teman, kalau begitu Lause akhiri video pembelajaran ini. Xie ya teman-teman. Teman-teman Cai Selamat belajar. See you next time.